Cuma kita ingin tahu dulu apa sih manhaj dan apa itu salaf. Iya. Apa itu manhaj? Manhaj itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Dari kata nahaja, yanhaju nahjan wa manhajan. Artinya adalah qawaid wa dhawabit, kaidah-kaidah serta batasan-batasan yang memberikan kepada kita ya pemahaman tentang suatu permasalahan. Manhaj adalah ya kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang memberikan kepada kita pemahaman dalam memahami suatu permasalahan. Atau dengan bahasa Indonesia kita terjemahkan ringkasnya metode atau metode. Ya, itu manhaj. Jadi kalau misalnya metode di dalam menuntut ilmu bagaimana, itulah manhaj. Metode di dalam berakidah bagaimana, metode dalam memahami agama bagaimana, itulah manhaj. Iya, itu namanya manhaj. Sekarang apa itu salaf? Salaf secara bahasa, ya artinya yang telah terdahulu. Salaf secara bahasa artinya apa? Yang telah terdahulu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah dalam riwayat Nasai, beliau bersabda kepada Fatimah, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Iya. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Nabi menamakan dirinya salaf sebagai pendahulu Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi menamakan dirinya salaf. Ya, sebaik-baiknya salaf untukmu hai Fatimah adalah aku. Adapun secara istilah, maka para ulama memutlakan kata salaf itu adalah untuk 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, demikian pula Al-Baijuri, demikian pula Adz-Dzahabi dan yang lainnya. Jadi kalau dimutlakan kata salaf artinya 3 generasi yang utama. Siapa mereka? Sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in. Kenapa 3 generasi ini? Karena 3 generasi inilah yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mutawatir dengan lafaz khairun nas qarni. Ya. Ini yang lafaz yang mutawatir yang sahih itu dengan lafaz khairun nasi qarni. Adapun lafaz yang tidak sahih yaitu khairul qurun qarni, yang dinyatakan oleh Syekh Albani bahwa lafaz ini palsu, itu khairul qurun. Yang sahih yang mutawatir bahkan itu khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Berarti 3 generasi yang pertama ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan dalam bahasa Arab, qarn itu disebut qarn itu 100 tahun. Ya. Nanti dari tahun 100 sampai tahun 300. Makanya sebagian ulama memberikan batasan salaf itu di bawah tahun 300. Batasan apa? Salaf itu ya di bawah tahun 300. Adapun 300 ke atas maka itu disebut khalaf. Tahu khalaf? Khalaf itu artinya generasi belakangan. Generasi salaf 300 ke bawah. Imam yang 4 tahun berapa? Imam yang 4 yang terakhir siapa? Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun berapa? 241 Hijriah. Berarti masih kategori salaf sebetulnya. Iya.
Karena kata-kata qarn disebut dalam bahasa Arab itu qarn itu dimutlak disebut qarn itu biasanya rentang waktu 100 tahun. Iya. Namun yang paling utama adalah 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah sahabat, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau antum mendengar kata salaf, jangan antum pikirkan, oh ini kelompok, ini golongan, ini bukan, akhi. Salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka saya mau tanya sama antum, setelah antum memahami hakikat salaf, siapa salaf itu? Mungkinkah kita beragama tidak melalui cara mereka? Kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikutin salaf, terus ngikutin siapa? Hah? Kalau salaf itu sahabat. Yang menukil kepada kita Al-Quran dan hadis siapa? Sahabat. Adakah selain sahabat yang menukil kepada kita? Tidak ada. Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis dari apa? Dari generasi sahabat? Ada? Ada. Tidak ada. Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya selain mereka? Tidak ada. Iya. Maka dari itu kalau ada orang berkata salaf itu hanyalah manhaj alternatif, masih ada manhaj yang lain yang boleh kita ikuti, berarti saya katakan dia tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mengikuti sahabat Nabi, sahabat ngikutin siapa? Taib. Di zaman sekarang banyak kelompok-kelompok baru muncul, Pak. Banyak kelompok-kelompok yang baru muncul. Ya, contoh misalnya, Ikhwanul Muslimin muncul tahun 1945. Ya, Jamaah Tabligh tahun 1976. Banyak lagi kelompok-kelompok Hizbut Tahrir tahun 1974 lah sekitar itu. Nah sekarang ya akhal Islam, ini kelompok-kelompok baru muncul belakangan banget, baru ya nggak sampai 100 tahun yang kemarin. Kalau misal dikatakan, apakah manhaj mereka mengikuti sahabat atau tidak? Sebuah pertanyaan. Maka dari itulah ya akhal Islam, yang kita jadikan parameter dalam menilai suatu kelompok, golongan, gerakan, ataupun juga harus kita jadikan parameter itu siapa? Salaf. Ya, siapa salaf? Jadi yang antum pikirkan itu salaf itu yang terbetik siapa? Sahabat. Jangan antum terbetik salaf itu Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Salah. Jadi ketika antum mendengar kata salaf, yang antum langsung terbetik apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kalau antum sudah memahami hakikat salaf, saya dan antum insyaallah akan sepakat semuanya. Kalau begitu manhaj salaf bukan manhaj alternatif. Paham, Pak? Sekarang saya mau tahu, Pak. Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa 72 di neraka, 1 di surga, kemudian Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti, Pak, saya mau tanya, apakah manhaj sahabat itu masuk dalam 72 golongan yang sesat? Kau nggak bisa jawab? Tidak. Manhaj sahabat masuk dalam 72 golongan yang sesat atau masuk? Tidak. Tidak. Tidak mungkin.
Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa jalan yang selamat, yang satu yang selamat adalah aku dan para sahabatku. Dan para sahabat itu sudah kita sebutkan mereka lah yang disebut dengan apa? Salaf. Faham tidak Pak? Faham? Jadi ya akhi, sekali lagi saya katakan kepada antum, dan antum harus betul-betul memahami hakikat salaf itu siapa. Nah sekarang beda enggak Ustadz antara salaf dengan salafi? Salaf dengan apa? Salafi. Salafi. Salafi dalam bahasa Arab Pak, ya yang di akhirnya kan ada i. Salafi itu sebetulnya kalau ditulis dalam bahasa Arab itu pakai ya, itu set gitu. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan yaun nisbah, nisbat kepada salaf. Dalam bahasa Arab menisbatkan sesuatu kepada sesuatu itu ditambahkan i aja. Kalau dia mudzakkar, misalnya kamu orang Jakarta, Jakarti. Kamu orang Bogor, Bogori. Kamu orang Saudi, Saudi. Kamu orang Kuwait, Kuwaiti. Maksudnya apa? Yaitu nisbat kepada apa? Jakarta, nisbat kepada Saudi, nisbat kepada apa? Kuwait. Kamu orang Indonesia, Indonesi. Paham tidak? Itu nisbat kepada mereka, paham? Taib, antum menisbatkan diri kepada negara Indonesia, berarti apa? Indonesia. Demikian pula salafi. Maka fi i-nya di sini ya berbentuk ya yang disebut dengan ya nisbat, yaitu nisbat kepada manhaj salaf. Artinya ketika seseorang berkata saya menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka kamu salafi. Paham? Jadi kalau kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka disebut apa? Salafi. Ya. Jadi salafi itu bukan singkatan. Tidak seperti yang sebagian orang bilang salafi itu salah pilih. Ini enggak benar ya akhwal Islam. Ya. Kalau antum baca di internet banyak tulisan-tulisan aneh sekali berbicara tentang hakikat manhaj salaf. Katanya di situ diantaranya disebutkan, ya, saya tidak perlu menyebutkan ya di internet mana, website mana. Manhaj salafi itu yang pertama kali mendirikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya katakan aneh bin nyeleneh. Aneh bin nyeleneh. Kenapa? Karena ya kewajiban mengikuti manhaj salaf itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis Nabi SAW, bahkan para sahabat sendiri dan para ulama setelahnya, bahkan imam yang 4. Semuanya memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Adapun Al-Quran, dalilnya jelas dalam surat At-Taubah ayat 100. Baca aja. Surat apa? Surat apa? At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Perhatikan, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lihat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka di sini siapa? Muhajirin dan Ansor. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Allah menyatakan keridhaan kepada Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti siapapun yang mengikuti Muhajirin dan Ansor, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Berarti ayat ini tegas tidak, Pak, menunjukkan wajibnya mengikuti siapa? Para sahabat.
Jelas. Adapun hadis banyak. Di antaranya hadis yang paling sahih riwayat Imam At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dengan sanad yang sahih. Bahwa Nabi SAW bersabda begini, "Inna satakunu fitan," nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika muncul fitnah-fitnah itu apa yang harus kami lakukan, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda apa? "Tarji'una ila amrikumul awwal." Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Kalau bukan sahabat. Ya tidak. Rasulullah tegas mengatakan, tarji'una ila amrikumul awal. Di saat terjadi fitnah-fitnah yang dahsyat itu, kembalilah kalian kepada urusan yang pertama. Ini nas yang sangat sharih dari Rasulullah SAW agar kita kembali kepada generasi yang pertama. Generasi yang pertama siapa? Sahabat. Adakah sebelum sahabat generasi yang pertama? Nggak ada. Paham ya akhi? Adapun para sahabat sendiri, ya, mengucapkan untuk mengikuti para sahabat. Contoh Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Battah. Demikian pula Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnati wal Jamaah. Beliau berkata begini, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mas, jangan tidur mas, baru 5 menit. Ya Allah udah tidur. Suara saya merdu ya. Jangan bobok mas. Nggak disuruh berdiri, Ustaz. Apa? Nggak disuruh berdiri tidur. Oh, kalau gitu kita ngambil kesepakatan dulu ya. Iya, kesepakatan yang tidur berdiri Yang depan. tidur, nanti yang nunjuk Bang Heru insya Allah. Sampai mana tadi? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan wa aqwamuhum hadiyan qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi." Ya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Siapa di antara kalian yang ingin mengambil panutan, jadikan orang yang sudah meninggal itu jadi panutan kalian. Mereka itu para sahabat. Ya. Mereka orang yang paling dalam ilmunya, paling bening hatinya, paling lurus jalannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menganjurkan untuk mengikuti siapa? Sahabat. Ibnu Abbas ketika berdialog dengan Khawarij, karena Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika datang ke mereka, apa kata orang Khawarij kepada Ibnu Abbas? Maji tabih. Ada apa kamu datang kemari? Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka lah Al-Qur'an turun. Dan mereka yang paling tahu tentang makna-makna Al-Quran. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arba. Ya. Maka ya akhal Islam, belum lagi ucapan ulama sangat banyak sekali kalau saya bawakan ya akhi. Perintah untuk kita mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam yang 4. Ya, ucapan mereka untuk mengikuti para sahabat masyhur sudah. Apalagi Imam Syafi'i. Beliau bahkan memberikan kaidah-kaidah yang sangat luar biasa sekali bagaimana mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya. Di mana Imam Syafi'i berkata apa? Laqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala lisani rasulih. Sungguh Allah telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berkata begini, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, pemahaman, demikian pula istinbat, ijtihad dan istidrak. Sampai beliau berkata apa? Wa ara'uhum lana ahmad, dan pendapat mereka itu para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Yang di zamannya beliau terkenal dengan Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Imam Ahmad juga dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, beliau berkata, min usulis sunnati indana, di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan yang membereskan generasi pertamanya. Generasi pertama siapa? Sahabat. Abu Hanifah beliau berkata apa? Idza ja'ana an ashabi Rasulillah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang dari para sahabat, di atas kepala dan mata. Maksudnya harus diterima. Semua ulama sepakat wajib merujuk para sahabat dalam memahami din ini, akhwat Islam. Karena mereka orang yang paling sempurna, Pak, pemahamannya. Mereka yang paling dalam ilmunya. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dalam sahihnya bersabda begini, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Perhatikan, jangan tidur. Ya, ini saya udah pol nih suaranya, Pak. Tapi masih kedengaran merdu juga kayaknya nih. Kata Rasulullah SAW, tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa maksudnya zaman setelahnya lebih buruk, Pak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah menafsirkan. Kata beliau apa? Bukan maksudnya raja setelahnya lebih buruk daripada raja sebelumnya. Ekonomi setelahnya lebih buruk daripada ekonomi sebelumnya. Akan tetapi maksud hadis itu ilmu semakin berkurang. Paham tidak? Ilmu semakin apa? Berkurang. Berarti maksud hadis itu tidaklah suatu zaman datang kecuali zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibanding dengan zaman sebelumnya. Berarti Pak, zaman sekarang kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman bapak-bapak kita. Zaman bapak kita lebih sedikit ilmunya daripada zaman kakek-kakek kita. Zaman kakek kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman buyut-buyut kita. Mentok terus diurut-urut, mentoknya kemana? Hah? Kok nggak pada jawab? Tidur apa? Mentoknya ke zaman, berarti zaman sahabat yang paling banyak ilmunya secara mutlak berdasarkan hadis ini, ya hadis. Ya. Makanya kalau ada orang berkata di zaman bapak-bapak kita aja nggak ada yang bilang begitu. Nah dulu bapak antum ulama apa bukan? Iya. Zaman sebelumnya lagi ulama terdahulu
Mereka jauh lebih banyak ilmunya. Zaman imam yang 4 lebih banyak ilmunya. Dan zaman tabi'in lebih banyak daripada zaman imam yang 4. Dan zaman sahabat jauh lebih banyak lagi dibandingkan zaman setelahnya. Makanya kalau kita perhatikan Pak, perselisihan di zaman sahabat sedikit sekali. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka perselisihan semakin apa? Banyak dan luas. Maka ini menunjukkan ya akhal Islam, bahwa mengikuti manhaj salaf itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Berarti manhaj salaf, manhaj bukan manhaj alternatif. Itu satu-satunya manhaj yang harus kita ikuti. Nah sekarang Ustaz, apakah orang yang menisbatkan diri kepada salaf, dia betul-betul kita katakan benar? Belum tentu juga. Ngaku-ngaku doang sih gampang ya kan Pak. Saya salafi, ya enggak? Sama dengan orang yang berkata saya ahlus sunnah wal jamaah. Apakah setiap orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah kita langsung cap, oh dia ahlus sunnah wal jamaah? Belum tentu Pak. Kalau menisbatkan diri atau ngaku-ngaku saja gampang, semua orang bisa. Maka dari itulah saudaraku, kalau kita katakan manhajun salafiyun, manhaj salaf, berarti kita harus mengikuti bagaimana metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami din ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi apa itu salafiyah? Nah, ada lagi salafiyah. Ya. Yaitu manhaj yang dipegang oleh salafus saleh dalam akidah, ibadah, muamalah, hukum, tarbiyah, dakwah, tazkiyatun nufus dan yang lainnya. Disebut manhajus salaf adalah metode yang diikuti oleh para salafus saleh di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Inilah manhaj yang disebut dengan manhaj salaf. Jadi siapapun Anda yang mengatakan saya salafi, berarti Anda harus dilihat benar tidak akidah Anda sesuai dengan akidah para sahabat. Iya. Benar tidak cara ibadah Anda, cara beragama Anda, cara bermuamalah Anda, cara dalam agama din Anda mengikuti salafus saleh. Kalau Anda berkata, oh saya salafi, tapi cara ibadahnya enggak ngikutin cara ibadah para sahabat. Ya, saya salafi, tapi tidak mengikuti akidah para sahabat. Saya katakan Anda bukan salafi, walaupun Anda mengaku 1000 kali salafi. Ya, faham ya akhal Islam? A'azani Allah wa iyyakum. Ya.